Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Lahar, yang kami hormati Ibu-ibu narasumber in-house training penyibasan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 2 Lahar, yang kami hormati Bapak Ibu guru, para peserta in-house training yang berbahagia pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pembukaan IHT pengimbasan pengembang pembelajaran mendalam SMA Negeri 2 Lahar sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMA Negeri 2 Lahar, yang ketiga pembacaan doa, dan empat penutup. Bapak Ibu yang kami banggakan, marilah acara ini sama-sama kita awali dengan membaca umul kitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMA Negeri 2 Lahar sekaligus membuka secara resmi acara in-house training penyibasan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 2 Lahar. Untuk kesempatan hari ini, dikarenakan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Lahar posisi di luar kota, kami mohon kesediaan kepada Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Dr. Anda Yulianova FPD, untuk dapat memberikan sambutan dan membuka sekaligus kegiatan ini. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah memenuhi dan mau belajar tentang pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita tidak boleh lepas untuk terus belajar. Jadi bukan hanya murid saja yang belajar, kita juga harus terus belajar. Karena prinsip belajar adalah belajar sepanjang masa, sepanjang hayat. Jadi sampai mata kita menutup, baru berhenti kita belajar. Jadi kalau Bapak Ibu diundang untuk seperti ini, ya, lebih baik kita datang. Walaupun mungkin menjelang sudah mau pensiun, termasuk saya yang menjelang pensiun, tapi saya juga tetap terus untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, pagi ini saya mewakili kepala kita kan tidak hadir, jadi saya dalam hal ini mewakili beliau ya untuk membuka. Tapi sebelum membuka ada beberapa sambutan, sebenarnya bukan sambutan, pengarahan Bapak Ibu yang berkaitan nanti juga larinya ke pembelajaran mendalam. Pertama, kita kan sekarang sedang survei lingkungan belajar Bapak Ibu ya. Jadi survei lingkungan belajar itu salah satu indikator tentang sehat atau tidaknya sekolah kita. Jadi sama dengan tubuh kita ya. Jadi tubuh kita juga ada indikatornya sehat atau tidak ya. Nah, kalau indikatornya hanya pakai rasa-rasa, itu kita tidak bisa mengatakan tubuh kita sehat. Makanya kita biasanya menggunakan cek-cek ya. Ada yang rutin mungkin cek darah ya, ada yang rutin cek tensi ya. Nah seperti itu juga sekolah kita juga dicek apakah sehat atau tidak, dan itu setahun sekali itu ya, itulah yang asesmen nasional
dan selinjan yang kita kerjakan. Jadi setahun sekali dicek apakah sekolah kita ini sehat atau tidak. Jadi harus butuh data, tidak pakai rasa, ya. Nah, datanya itulah rapot mutu pendidikan. Dari mana dapatnya? Ya dari anak kita, dari kita guru, ya. Itu dapatnya. Jadi Bapak Ibu, ya kami harapkan surveinya harus diisi serius dan penuh tanggung jawab. Walaupun soalnya panjang-panjang, ya, beranak bercucu, ya, tapi tetap harus kita baca karena itu gambaran kita. Kita itu berada di SMA 2 itu bagaimana? Nah, saya mau memberikan gambaran hasil tahun lalu yang keluarnya di tahun ini. Biasanya rapor mutu pendidikan itu keluarnya di bulan Maret 2025. Jadi 2024 dia ngambil, Maret 2025 hasilnya keluar. Hasilnya ini harus kita tindak lanjutkan dalam bentuk RTL bisa, dalam bentuk RKT, rencana kerja tahunan. Nanti berkaitan dengan dana BOS, RKA, ya. Jadi ada nanti berkaitan. Nah, sekolah yang bermutu itu ada 5 jenjang sekolah berdasarkan kematangan rapor mutu. Nah, kita di mana? Ya, saya juga agak bingung posisi kita di mana, ya. Karena yang 4 itu ya sekolah bermutu. Sekolah bermutu adalah sekolah ya yang nilai rapotnya sudah baik dan mengalokasikan biayanya 50% untuk menindaklanjuti hasil rapor tersebut. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, salah satunya dengan pembelajaran mendalam. Jadi Bapak Ibu, 3 narasumber kita ini sudah melakukan pelatihan dan mereka ingin mengimbaskannya. Mudah-mudahan dengan semakin tahu apa itu pembelajaran mendalam, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita dan harapan kita anak-anak kita juga makin berkualitas. Ya, itu saja. Ya, baik, saya buka baik dengan nama Tuhan, ya, dan mengucap puji syukur. Saya membuka in-house training pengimbasan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 2 Lahat. Terima kasih kami sampaikan atas pengarahan yang sudah disampaikan oleh Wakapolri. Semoga menjadi tolak ukur bagi kita semua apa tadi yang sudah dipaparkan oleh beliau, sehingga nanti capaian atau rapor SMA Negeri 2 kita yang akan datang itu bisa lebih baik lagi. Yang kami banggakan sebelum kita menutup acara pembukaan ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang doanya akan dihorifai oleh Ustadz Niko Apriando SPD. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum berdoa, bagi yang mempunyai kepercayaan lain, kami persilakan untuk berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa zurriyatihi wa azwajihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbil alamin. Hamdan na'imin
حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mengikuti pelatihan, pelibasan, pembelajaran mendalam yang kami ikuti yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin supaya kami bisa bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelibasan pembelajaran mendalam ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, mudahkanlah pemateri untuk menyampaikan dan mudahkanlah kami untuk memahami dari penyampaian mereka. Ya Allah, Rabbana wa la tu'akhizna in nasina ata'na Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wafiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minana wal afa ila hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pembacaan doa tadi sudah memulai kegiatan kita pada hari ini. Acara selanjutnya penutup, marilah kita tutup kegiatan pembukaan IHT pengibasan pembelajaran mendalam di SMA Negeri Duaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang terakhir itu yang penting ya. Sebenarnya penting semua. Tapi yang terakhir sehat ekonomi. Oke. Kita lanjut sekarang untuk sesi yang ketiga, materi kita di pengibasan pembelajaran mendalam ini. Materinya perencanaan pembelajaran mendalam. Tadi di dua sesi sebelumnya kalian sudah Bapak Ibu sudah belajar tentang PPP ke PPB, kemudian ada kerangka pembelajaran mendalam di mana tadi sudah dipelajari ada rumus apa tadi Bapak Ibu? 8334. Iya, 8334. Ya, 8 dimensi profil lulusan, kemudian 3 prinsip pembelajaran, kemudian 3 pengalaman belajar, dan yang terakhir 4 kerangka pembelajaran. Nah, ini kesemuanya ini yang 8334 ini akan kita terapkan sekarang di perencanaan pembelajaran mendalam. Kalau di kurikulum yang lama itu perencanaan pembelajaran ini sama dengan RPP ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin kita di awal tahun ajaran sudah membuat ada modul pembelajaran ya. Itu akan kita bahas sekarang. Apa itu perencanaan pembelajaran? Kita lihat di sini. Jadi perencanaan pembelajaran mendalam itu merupakan suatu pendekatan sistematis untuk merancang pengalaman belajar yang berpusat pada murid, bertujuan agar mereka tidak hanya menghafal, tetapi memahami konsep secara mendalam, menguasai kompetensi, dan mampu menerapkannya dalam konteks nyata. Nah, perencanaan ini mencakup 4 komponen utama. Nah, ini ya, 4 komponen utama ini yang akan kita terapkan di perencanaan pembelajaran. Ada apa di situ kita lihat? Ada
identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen, serta didasarkan pada prinsip-prinsip berkesedaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah ini ya, jadi perencanaan pembelajaran mendalam mulai dari identifikasi komponennya ya, identifikasi, desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat ada asesmen pembelajaran. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari identifikasi. Dalam identifikasi ini memuat ada 3. Yang pertama ada mengidentifikasi kesiapan murid. Kedua, memahami karakteristik materi pelajaran. Dan yang ketiga, menentukan dimensi profil lulusan. Nah inilah yang nanti kita masukkan di dalam identifikasi komponen yang pertama. Lalu, nah ini apa saja yang kita identifikasi untuk kesiapan murid? Ada di sini ada analisis pengetahuan awal. Ini kita bisa menggunakan pretest, diskusi awal, pertanyaan pemantik, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua ada observasi dan refleksi. Kita mengamati bagaimana murid merespon pertanyaan terbuka, tantangan berpikir kritis, atau tugas eksploratif. Yang ketiga ada inventarisasi gaya belajar dan minat. Ini bisa kita gunakan dengan angket atau wawancara singkat untuk mengetahui gaya belajar dan minat murid. Yang keempat ada analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Ini bisa kita berikan melalui tugas berbasis pemecahan masalah atau proyek kecil ya. Yang kelima ada konteks sosial dan emosional. Nah di sini kita lihat bagaimana dari faktor sosial dan emosional ini dapat mempengaruhi kesiapan belajar. Misalnya bisa kita lihat dari rasa percaya diri, motivasi, atau hambatan psikologi dalam proses pembelajaran. Nah itu untuk mengidentifikasi kesiapan murid. Ya. Yang berikutnya kita identifikasi karakteristik mata pelajaran. Nah ini untuk identifikasi karakteristik mata pelajaran ini kita bisa mengenali sifat dasar mata pelajaran, ya. Apakah menekankan konsep, keterampilan, atau karakter. Kemudian menganalisis kompetensi. Yang berikutnya memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, bukan hanya sekedar hafalan. Yang keempat, mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar peserta didik melihat relevansi pembelajaran. Jadi kita hubungkan pelajaran kita dengan kehidupan nyata supaya murid kita mengalami kan, jadi pemahamannya agak lebih mendalam itu ya. Lalu yang berikutnya kita memilih strategi pembelajaran yang mendorong murid merancang proyek, melakukan penelitian, atau menyelesaikan tantangan berbasis data sesuai mata pelajaran. Nah itu oke. Untuk efisiensi waktu boleh Bapak Ibu kita langsung mereview modul ajar yang sudah dibuat dari awal semester. Kita ulang lagi mulai dari komponen yang pertama. Ya silakan masing-masing dibuka modul ajarnya. Oke, ya. Silakan. Nanti kita ulang dari komponen yang pertama tadi ya. Oke. Ya. Apakah ini terdapat di dalam modul ajar Bapak Ibu? Oke, sebelum kita membuka laptop
Pengalaman belajar PEN. Oke, nanti itu semua akan kita terapkan di dalam PPM kita. Ya, sudah dibuka Bapak Ibu laptopnya masing-masing? Sudah. Oke, kita mulai ya. Komponen pertama ada identifikasi. Ya, silakan dilihat. Kalau yang sudah ada, berarti itu sudah mengacu ke pembelajaran PPM, ya, perencanaan pembelajaran Manggala. Di mana diidentifikasi ada mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik mata pelajaran, dan menentukan dimensi profil lulusan. Ada? Oke. Kalau ada berarti dimensi profil lulusannya kan ada 8 ini. Jadi setiap PPM yang kita buat kita sesuaikan saja dengan materi kita ya, atau dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tidak mesti 8-8-nya kita masukkan, disesuaikan saja dengan tujuan kita ya. Oke, lanjut. Di identifikasi kesiapan murid ada analisis pengetahuan awal, observasi dan refleksi, inventarisasi gaya belajar dan minat. Kemudian kalau bisa dimasukkan ada analisis berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian ada konteks sosial dan emosionalnya. Itu dimasukkan di identifikasi kesiapan murid. Tidak wajib, yang mananya kira-kira relevan dengan materi kita ya, dengan tujuan pembelajaran kita, Bu. Ya, tapi setidaknya itu poin yang di dalam identifikasi kesiapan murid. Oke, kita lanjut tadi. Kemudian di identifikasi karakteristik mata pelajaran tadi bisa kita jabarkan mungkin mengenali sifat dasar mata pelajarannya gimana, apakah mendekatkan konsep, keterampilan atau karakter. Kemudian memastikan tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, bukan hanya sekedar hafalan. Lalu mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran. Ya, di antara poin-poin itu apakah sudah ada di modul ajar Bapak dan Ibu untuk mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran. Gimana? Bisa lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, ini menentukan dimensi profil lulusan tadi. Apakah sudah ada di modulnya itu? Ya, tidak mesti 8-8-nya ya, boleh. Yang mana disesuaikan dengan tadi tujuan pembelajaran kita. Boleh mau ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mungkin ada penalaran kritis, kreativitas, boleh ya. Dari 8 itu silakan dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, setelah yang pertama baru kita lanjut yang kedua, yaitu desain pembelajaran. Nah, di desain pembelajaran ini ada di situ poinnya. Poinnya ada menentukan tujuan pembelajaran. Apakah sudah ada di situ tujuan pembelajarannya? Pasti ya, karena penting tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada menentukan kerangka pembelajaran. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sukma, ada berapa kerangka pembelajaran? 4, iya. Ada praktik pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, lalu lingkungan pembelajaran, dan yang terakhir, iya, pemanfaatan digital. Silakan dicek di modulnya. Sudah tujuan pembelajaran
topik pembelajaran kontekstual, kemudian ada lintas disiplin ilmu yang relevan, baru terangkat. Kalau untuk desain pembelajaran ini poin-poinnya. Nanti kita lihat yang di akhir nanti ada contoh langkahnya. Oke, kita lanjut. Tadi tujuan apa saja isinya? Tujuan sudah tahu pasti ya. Apa saja tujuan itu kan kita dapatkan dari turunan capaian pembelajaran yang sudah kita buat itu ya. Nah jadi penulisan tujuan pembelajaran itu memuat dua komponen utama. Ada kompetensi, itu kemampuan murid sebagai hasil dari proses pembelajaran. Jadi tujuannya disusun dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Nah pertanyaan panduan yang bisa kita gunakan bisa secara konkret apa dan kemampuan apa yang perlu murid tunjukkan, itu untuk alat dasar kita membuat tujuan pembelajaran. Terus tahap berpikir apa yang perlu murid tunjukkan. Kemudian konten pada lingkup materi berupa pengetahuan esensial dan pengetahuan aplikatif yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Nah itu tujuan pembelajaran. Kemudian desain pembelajaran ada 4 tadi ya rangka pembelajarannya. Ada praktik pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital. Sudah tahu kan kalau untuk tadi praktik pedagogisnya gimana? Isinya mungkin ada strategi mengajar dipilih, kemudian fokusnya pengalaman belajarnya apa, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Kemudian di lingkungan pembelajaran sudah dijelaskan juga oleh Bu Sukma, ada ruang fisik, ada ruang virtual, kemudian mungkin ada budaya belajar, ya. Nah itu untuk lingkungan pembelajaran. Lalu di pemanfaatan digital, sudah ada kan di situ pemanfaatan digitalnya. Oke Bapak Ibu mengajar menggunakan Infocus, ini laptop itu kan sudah pemanfaatan digital ya. Mungkin bisa ditambah lagi, mungkin ada game-game apa yang menggunakan teknologi, itu semua masuk di pemanfaatan digital. Untuk kemitraan juga dibuat di situ. Kemitraannya antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Mana? Ada sudah? Iya. Kita lanjut ke ini masih di praktek pedagogis kemitraan itu yang gimana? Nah itu ini sekedar penjelasan dari 4 kerangka itu tadi ya. Sebenarnya sudah dibahas di semua. Oke, bisa lanjut ya. Oke, sekarang setelah desain, yang ketiga pengalaman belajar. Nah, di sini kita akan merancang pembelajaran. Nah, di sini kita masuk di pengalaman belajar. Prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian kita juga mendiskusikan pengalaman belajar. Itu tadi memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah ini karena tadi pembelajaran mendalam itu apa tadi? Memuliakan, kita tadi nilai memuliakan murid. Nah di situ. Jadi wajib dijiwai dengan nilai saling memuliakan dari awal sampai akhir. Saling menghargai dan mengangkat martabat, baik guru dengan murid, murid dengan guru, murid dengan murid, dan mengakui potensi setiap peserta didik secara utuh. Ini contohnya, contoh saling memuliakan tadi bisa dengan menghormati perbedaan, memberi ruang partisipasi aktif, lalu membangun relasi yang hangat dan bermakna, itu bisa ya. Mendorong siswa menyadari dan mengembangkan potensi terbaiknya, lalu menggunakan bahasa verbal dan non-verbal yang baik, benar, dan sesuai. Nah, kemudian ini tadi sudah disinggung sebelumnya. Untuk prinsip pembelajaran mendalam ada 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
Ini berkesadaran. Semua ini kita tuangkan di dalam pengalaman belajar kita tadi ya. Mulai mungkin bisa di pembukaan, kegiatan inti dan penutup, semua ini kita terapkan. Ada prinsip berkesadaran. Berkesadaran di situ bisa dari kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi. Itu berarti termasuk sudah di berkesadaran ya. Terus kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajar, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Nah, ini termasuk prinsip berkesadaran. Lalu yang prinsip bermakna. Nah, ini tadi yang kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Kita masukkan di prinsip bermakna. Kita hubungkan dengan kehidupan nyata. Kemudian keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah atau isu terdekat di kehidupan nyata, keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kemudian kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, dan juga dengan bidang ilmu lain. Dan satu lagi, pembelajaran sepanjang hayat. Itu bermakna. Kemudian yang prinsip menggembirakan. Apa saja di situ? Ada lingkungan pembelajaran yang interaktif. Kemudian aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, kemudian tercapainya keberhasilan belajar. Serta satu lagi, memberikan ruang untuk prakasa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Itu semua masuk di prinsip menggembirakan. Nah, bagaimana menerapkannya dalam prinsip pembelajaran mendalam di dalam perencanaan? Untuk berkesadaran itu diterapkan dengan merencanakan kegiatan yang memberikan kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Lalu bermakna diterapkan dengan merancang pembelajaran yang kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata terkait dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru, dan terkait dengan bidang ilmu lain. Itu bisa masuk di bermakna. Dan terakhir, menggembirakan. Diterapkan dengan memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara interaktif dan aktivitas pembelajaran yang menarik, menginspirasi, menantang, dan memotivasi serta menunjukkan keberhasilan belajar. Nah, ini menerapkannya dalam perencanaan PR-nya. Ini sudah kita bahas untuk pengalaman belajar, memahami, lalu ada mengaplikasi, dan satu lagi merefleksi. Oke, setelah komponen yang ketiga, di model ajarnya ada asesmen. Silakan dilihat apakah sudah ada asesmen. Ya, yang pertama asesmen pada awal pembelajaran, yang kedua asesmen pada proses pembelajaran, dan yang ketiga asesmen pada akhir pembelajaran. Oke, kita ulas tentang asesmen ini. Untuk asesmen pembelajaran itu perlu direncanakan untuk mendapatkan bukti kesiapan belajar secara emosional dan mental, pengetahuan awal dan kebutuhan belajar murid. Ya, kemudian untuk metodenya bisa dengan analisis pencapaian CP sebelumnya, bisa dengan pretest, bisa dengan diskusi awal. Itu ya untuk asesmen pada awal pembelajaran. Lalu di asesmen selama proses pembelajaran itu direncanakan untuk memantau perkembangan belajar murid, memberikan umpan balik untuk perbaikan secara kontinu, baik dari guru ke murid maupun dari murid ke guru. Tekniknya bisa beragam ya, antara lain bisa dengan observasi,
presentasi, refleksi, diskusi, kuis, jurnal. Nah itu ya, semua masuk di asesmen selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen hasil pembelajaran. Ini direncanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi sebagai bukti keberhasilan pembelajaran. Dengan beragam cara tadi, antara lain bisa dengan tesnya bisa lisan tertulis, bisa portofolio, proyek, presentasi, dan sebagainya. Nah itu untuk asesmen pembelajaran di komponen yang keempat. Apakah sudah ada semua? Iya, berarti kalau sudah ada, modul Bapak Ibu itu sudah mengacu ke perencanaan pembelajaran mendalam. Alhamdulillah. Iya. Nah ini proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Di awal kita menganalisis CP, lalu menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Terakhir baru langkah kita ketiga, perencanaan pembelajaran dan asesmen. Sudah, terakhir kita terjun ke kelas masing-masing pelaksanaannya ya. Nih, ini contoh untuk format boleh, mau secara landscape boleh, mau portrait boleh ya. Ini ada contoh, boleh seperti ini boleh. Yang jelas kalau di ada identitas dulu ya, terlebih dahulu kan sudah ada semua identitas kita, ngajarnya topik segala macam itu. Nah, baru ini tadi komponen minimumnya. Ini minimum ya, ini minimum. Setidaknya ada kalau minimum. Kalau mau ditambahkan sesuai dengan penjabaran tadi boleh. Oke, di situ untuk identifikasi minimum di situ ada dimensi profil lulusan. Tadi kan ada 3 ya, kalau salah ya. Yang di awal tadi ya. Minimum, tapi lebih baik kalau ada ketiga-tiganya. Ya, untuk identifikasi. Kemudian di desain pembelajaran ada tujuan pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, pemanfaatan digital. Berarti ini masuk semua 4 yang perangkat tadi masuk ya, dengan juga tujuan pembelajaran. Gimana, sudah ya? Ada, oke. Kita lanjut di pengalaman belajar. Nah ini pada tahap ini peserta didik aktif terlibat dalam pengalaman belajar, memahami. Di sini kita menerapkan prinsip, kemudian pengalaman belajar ya di sini di langkah-langkah pembelajarannya, di pengalaman belajarnya. Situ ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi dalam suasana yang saling memuliakan. Guru menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar dapat dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan. Itu jadi memahami, tuliskan di langkah-langkah pembelajarannya itu. Di memahami mungkin ada prinsip yang digunakan, apakah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lalu di mengaplikasi, tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan. Apakah ada berkesadaran, bermakna, atau menggembirakan. Direfleksi begitu juga untuk di pengalaman belajar yang ketiga, di mana di situ ada penerapan prinsip pembelajarannya. Dari ketiga itu berkesadaran, bermakna, dan atau menggembirakan. Nah itu untuk komponen ketiga. Komponen keempat ya asesmen. Asesmen pembelajarannya yang dituliskan teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada awal proses dan akhir pembelajaran. Itu untuk asesmen. Ya, itu saja yang jelas yang kita bahas di komponen perencanaan pembelajaran mendalam 4 tadi. Kalau sudah semuanya ada, berarti perencanaan pembelajaran kita itu sudah pembelajaran mendalam. Oke, mungkin contoh RPP-nya enggak?
contoh ini saya karena saya mengajarkan matematika, ini materi saya. Perencanaan pembelajaran mendalam mata pelajaran matematika. Di situ saya ambil bab 2 transformasi fungsi. Identitas modulnya mulai dari nama sekolah, nama penyusun, mata pelajaran, elemennya, kemudian fase kelas dan semester, alokasi waktu dan tahun pelajaran. Nah, ini identifikasi kesiapan peserta didik. Kita masukkan di sini, kita jabarkan kesiapan murid sebelum belajar akan bervariasi. Sebagian besar murid kemungkinan sudah memiliki pengetahuan awal tentang konsep refleksi, karena ini materinya refleksi ya, bukan refleksi kita setelah belajar, ini memang refleksi atau pencerminan materinya ya. Untuk yang mengajar matematika ngerti. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti melihat tayangan di cermin, ini dia sudah dikaitkan dengan kehidupan nyata ya. Namun pemahaman matematis tentang refleksi dalam koordinat kartesius mungkin masih terbatas. Minat murid dapat didorong dengan mengaitkan konsep refleksi pada aplikasi nyata. Latar belakang mereka beragam, sehingga pendekatan yang mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik akan bermanfaat. Kebutuhan belajar akan difokuskan pada pemahaman konsep, kemampuan mengaplikasikan rumus, dan pemecahan masalah. Identifikasi kesiapan peserta didik. Lalu karakteristik mata pelajaran. Kita hubungkan dengan materi kita. Materi refleksi atau pencerminan dalam transformasi fungsi termasuk jenis pengetahuan konseptual dan prosedural. Konsep refleksi melibatkan pemahaman tentang sumbu cermin dan perubahan koordinat titik garis dan bangun data. Nah, itu ya. Semua kita di situ struktur materinya dimulai dari refleksi titik, kemudian lanjutkan refleksi garis dan bangun datar. Materi ini akan diintegrasikan dengan nilai dan karakter seperti ketelitian, kemandirian, dan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Sesuai dengan dari karakteristik kita bisa ambil dimensi, ada sih di atasnya dimensi profil lulusannya, penalaran kritis. Mau kita jelaskan boleh, atau kita buat seperti tadi ada, kalau yang bentuknya landscape kita buat 8 dimensinya, kita tinggal checklist boleh gitu ya, untuk 8 dimensi lulusannya. Nah, di sini ada 4 untuk materi refleksi, saya ambil 4, yaitu tadi ada penalaran kritis, kemudian kreativitas, kemandirian, dan kolaborasi dan komunikasi 5 berarti ya, karena nanti ada diskusi kelompok ya. Nah, ini desain pembelajarannya. Kita mau masukkan CP boleh, kalau tidak pun boleh, langsung mau dimasukkan boleh, tapi yang penting poinnya tadi, desain pembelajarannya tadi. Yang pertama apa? Tujuan. Ada lintas disiplin ilmu, tujuan ada. Lintas disiplin ilmu ini maksudnya materi kita ini keterkaitannya mungkin dengan pelajaran lain, bisa atau dengan seperti di sini dia ada hubungannya dengan seni dan desain grafis. Kemudian dengan fisika, di pelajaran optik ada ya, guru fisika mana lebih ada Bu ya. Nah, ya. Kemudian teknologi informasi komputer ada, bisa itu kita pemodelan objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini mengidentifikasi, menentukan hasil refleksi. Kebetulan yang diambil refleksi dalam sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan K dan Y sama dengan K.
mengaplikasikan tujuan terakhir konsep refleksi untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pencerminan. Topik pembelajaran kontekstual: pencerminan wajah di cermin, pola batik, desain interior. Kemudian naik rangka pembelajarannya, tadi ya, mulai dari pedagogi, model pembelajarannya apa di situ? Di situ ada discovery learning atau pengembangan terbimbing. Kemudian strategi pembelajarannya kooperatif, diskusi kelompok dan berbasis masalah. Kemudian metode pembelajarannya diskusi tanya jawab, penugasan, ada eksperimen sederhana. Kemitraan pembelajaran ada lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah. Lingkungan belajar ada ruang fisik, kelas yang kondusif ya untuk diskusi kelompok, tapi kotak tulis atau layar proyektor. Kemudian ruang virtualnya ada mungkin bisa juga penugasan kita berikan di kursus Google Classroom bisa, atau video dan latihan lainnya ya. Kemudian budaya belajar mendorong rasa ingin tahu, kolaborasi dan kemandirian dalam mencari solusi, membangun lingkungan yang aman untuk bertanya dan berpendapat. Pemanfaatan digitalnya ada pemanfaatan perpustakaan digital. Jadi murid bisa mencari sumber belajarnya melalui e-book, jurnal dan lain-lain ya. Lalu ada forum diskusi daring bisa di Google Classroom atau di jam pelajaran itu masuk diskusi, bisa juga daring ya. Kemudian ada juga di sini PPT dan video dari YouTube, ya semua untuk digitalnya. Lalu ini langkah-langkah pembelajarannya. Kegiatan pendahuluan ada 3 kan, kita mulai dari kegiatan pendahuluan. Pembelajaran berkesadaran, mindful learning ya. Pertama biasanya kita memulai pembelajaran dengan salam, doa, mengecek kehadiran murid, lalu menciptakan suasana tenang dan fokus. Berikutnya mengajak murid untuk mengamati sejenak lingkungan sekitar karena yang berhubungan dengan refleksi, jadi disuruh melihat di sekitar kelasnya yang berhubungan apa saja benda-benda yang berhubungan dengan sifat pencerminan. Cermin, jendela itu ada semua kan di kelasnya. Lalu apersepsi. Untuk apersepsinya guru mengaitkan pengamatan murid dengan pengalaman melihat bayangan di cermin dan bertanya, bagaimana bayangan di cermin terbentuk? Apakah ukuran dan bentuknya sama dengan objek aslinya? Bisa juga jadi pertanyaan pemantik ya. Jadi siswa juga bisa langsung mempraktekkan ya, dia jadi dihubungkan dengan kehidupan nyata. Oke, itu untuk kegiatan pembelajaran berkesadaran. Lalu yang bermaknanya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari transformasi geometri. Ini refleksi ini termasuk transformasi geometri yang kedua bahasannya, karena ada 4. Khususnya refleksi dalam kehidupan sehari-hari dan bidang studi lain. Tadi sudah ada disebutkan juga di atas tadi ya. Nah, lalu pembelajaran menggembirakan. Ini ada memutarkan video singkat ataupun menunjukkan gambar-gambar menarik yang menampilkan aplikasi refleksi. Ada ilusi optik, semi simetris, kita tampilkan melalui video dan gambar, boleh. Lalu memberikan tantangan refleksi sederhana. Itu ada pertanyaannya. Kemudian dilanjutkan dengan ice breaking. Ice breakingnya bisa untuk menggembirakan, boleh kita hubungkan dengan materi kita, boleh, ataupun mau ice breaking yang lain boleh.
Yang jelas ada ice breakingnya juga. Kemudian di kegiatan inti memahami. Nah, di kegiatan memahami ini karena tadi pemecatan masalah, jadi kita akan dalam kelompok ya kerjanya. Jadi guru membagi murid dalam kelompok kecil, kemudian diberikan LKBD-nya, lalu membimbing diskusi dalam kelompok. Guru sebagai apa, Bapak Ibu? Fasilitator. Iya, fasilitator. Kita mendampingi murid-muridnya yang aktif. Dan kalau memang ada selama anak diskusi ada pertanyaan atau penguatan yang perlu kita berikan, bisa diskusi ya. Lalu menjelaskan secara singkat konsep refleksi ini. Itu untuk memahami. Kemudian di mengaplikasikannya, murid diberikan beragam soal latihan yang bervariasi tingkat kesulitannya. Selain materinya juga mulai pencerminan terhadap sumbu Y garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Guru mendorong murid untuk berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan soal, itu mengaplikasikan. Lalu yang merefleksikannya, setiap kelompok diminta untuk mempresentasi hasil penemuan dan penyelesaian soal mereka. Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk menyamakan persepsi dan mengidentifikasi kesalahan umum seandainya ada kesalahan. Jadi kita konfirmasi dari diskusi itu. Nah, lalu guru meminta murid untuk membuat kesimpulan singkat tentang apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya memberikan umpan balik. Kita sebagai guru memberikan umpan balik langsung terhadap presentasi dan hasil kelompok. Itu di kegiatan inti. Kemudian di kegiatan penutup, umpan balik konstruktif. Guru memberikan penguatan terhadap konsep-konsep kunci yang telah dipelajari. Lalu guru meminta peserta didik untuk mengisi exit ticket. Ini bisa refleksi ya, masuk ya. Ada di situ. Kemudian menyimpulkan pembelajaran, perencanaan pembelajaran selanjutnya. Nah, itu langkah-langkah pembelajaran mulai dari pembuka, inti dan penutup. Nah, ini asesmennya. Asesmen awal pembelajaran. Formatnya bisa observasi, tadi kan sudah ada ya. Bisa observasi, bisa pretest, itu terserah ibu, Bapak. Tujuannya mengidentifikasi pengetahuan awal murid tentang konsep pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada pertanyaannya. Kemudian asesmen proses pembelajaran formatif ya. Bisa observasi selama rubrik selama diskusi kelompok, kemudian LKPD. Nah, ini contoh pertanyaannya. Dan asesmen akhir pembelajaran. Tes tertulis, esai singkat dan soal perhitungan boleh disesuaikan dengan waktu kita ya, itu untuk asesmen akhir. Nah, itulah contoh perencanaan pembelajaran mendalam. Oke, gimana? Sudah dilihat dan dianalisis modul belajarnya masing-masing? Sudah ya, silakan. Boleh untuk dibuat satu kali pertemuan, bisa untuk beberapa kali pertemuan juga bisa satu perencanaan pembelajaran. Oke, masih ada waktu beberapa menit, kita refleksi dulu sedikit. Modal press dulu atau refleksi dulu? Refleksi dulu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan Padlet. Padletnya di HP-nya kamu.
Oke, nanti untuk update-nya terakhir kita ke door prize dulu aja ya. Oke. Laptop aja ya. Oke. Ada satu pertanyaan, kita langsung saja. Oke. Siapa ya? Pakai tepuk lagi. Langsung ya. Oke. Siapa yang bersedia dulu maju ke sini, ke depan? Boleh, Bapak Ibu. Ayo, silakan. Sebelah sini mungkin ada? Iya, sebelah sini belum ada. Tadi sebelah sini sudah 2 orang. Ayo. Di sayap kiri saya. Ayo. Silakan. Mudah pertanyaannya. Ayo, ayo. Ayo. Tidak, tidak ada masalah pelajaran matematika. Oke. Berli. Nah. Ya, silakan siapa Ibu Sri Utami. Oke. Siapa ya? Yang jelas ini berhubungan dengan perencanaan program pembelajaran, tidak dihubungkan dengan matematika. Pertanyaannya mudah. Kan tadi sudah dipaparkan 4. Ya, ayo coba. Ayo, Welly. Ayo. Tampaknya loh ibu-ibu dari saya kiri dia agak pemalu ya. Ayo Betty, Ibu Betty ayo sini. Ayo maju. Masa kalah dengan yang senior. Apa mau yang senior lagi nih maju? Ayo. Iya, ayo. Nah, berhubungan dengan materi yang jelas, dengan materi kita yang sudah kita bahas tadi. Ya silakan ayo. Siapa? Ayo. Masalahnya dari tadi IPS semua loh. Iya. Ayo yang eksak mana? IPA-nya belum maju. Boleh guru eksak. Guru eksaknya belum maju. Boleh. Mau bawa catatan boleh. Iya, Ibu silakan. Iya. Nah ini guru olahraga. Iya. Guru mata pelajaran wajib ini. Oke. Pertanyaannya, modulnya dibawa oleh sebutkan Bu 4 komponen perencanaan pembelajaran mendalam. 4 aja. Identifikasi modul pembelajaran, identifikasi staf pekerja didik, karakteristik pembelajaran. Poin. Identifikasi. Sistem pembelajaran, Penanaman. Asesmen. asesmen penilaian. Iya. Berarti kalau memberikan prize-nya. Iya. Kita tolong dokumentasikan. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Iya. Oke, senyum dulu Bu Eti. Kategori kameranya kurang. Iya. Oke. Jadi sudah kita materi penyelesaian pembelajaran mendalam, kita sudah mereview
modul tadi ya disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran mendalam. Sebelum ditutup, mungkin setelah ini masih ada satu lagi sesi. Ibu Bisita, apa masuk udah? Tapi asesmen terakhir itu asesmen sebenarnya, Bu, tapi sudah disinggung di sini tadi. Asesmen dari kolaborasi. Oke, mungkin nanti dikit ada materi inkulik kolaboratif dari Ibu Bisita. Oke. Bernapas dulu, Untuk sesi bernapas dulu ya. ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.